Nah, karena itu wahai kaum muslimin, umur kita ini tidak lama, apalagi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Amal kita ini tentu tidak sebanyak mereka. Tetapi yang perlu adalah tempuhlah jalan yang menjadi penyebab kita untuk mendapatkan rahmat. Nah, ketika kita berbicara tentang ibadah, termasuk diantaranya adalah siyam, maka siyam ini adalah salah satu wasilah, bukan satu-satunya. Kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan wasilah untuk menuju kepadanya. Apa wasilah? Kalau orang bercerita bertawassul, kadang orang banyak berdebat berkata tawassul dengan apa? Bijah, dengan kemuliaan ini, dengan kemuliaan orang yang telah meninggal. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaqqin nabi. Tawassul dengan berbagai macam. Malah ada yang bertawassul datang ke maqabir, ke kuburan, menganggap bahawa alasannya berhusnuzan, yang dikuburkan di situ waliyu min awliya illa. Hal itu jauh di dalam perdebatan yang sudah beratus tahun lamanya. Tapi ada wasilah yang tidak diperdebatkan oleh para ulama, apa? Al-a'malus salihah. Amal salih. Itu tidak ada yang berdebat bahawa amal salih itu adalah wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah, wasilah untuk mendapatkan ridha Allah, wasilah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, wasilah untuk menjauhkan kita dari amarah Allah, wasilah untuk menjauhkan kita dari neraka. Tidak ada ikhtilaf dalam hal itu. Nah, yang aneh, ada orang rajin bertawassul pergi ke kuburan tapi joget dangdut. Ada orang yang rajin bertawassul dengan perkara-perkara yang ikhtilaf ulama padanya, tetapi salat dilalaikan, ibadah dikesampingkan. Nah, kalau kita berbicara amal yang disyariatkan di dalam Islam, jelas itu adalah wasail, jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketika para ulama menafsirkan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Ulama sepakat bahawa wasilah yang paling utama adalah amal. Amal itulah yang dijadikan oleh Allah sebagai sabab untuk ia memberikan apa yang dijanjikan. Nah, sekarang ketika takwa ingin kita dapat di bulan Ramadan, kita sudah berbicara modal. Modal mendapatkan takwa, iman, tidak cukup hanya Islam. Karena itu yang dikhitab, yang diseru oleh Allah dalam ayat itu adalah alladzina amanu. Para ulama mengatakan bahwa ubudiyah, tadi subuh, setelah salat subuh kita jelaskan bahwa ubudiyah ditegakkan di atas apa? Di atas keimanan tauhid. Tidak ada ubudiyah yang bisa tegak di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Nah, imanlah yang menjadi modal. Kemudian amal sebagai wasilah untuk mendapatkan janjinya. Di antara janji Allah adalah takwa. Apa itu takwa? Ulama mengatakan bahwa kata ittaqa, yang kemudian nanti isim fa'ilnya muttaqi, dalam bentuk jamaknya muttaqun, berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan. Makna waqa yaqi wiqayah maknanya adalah memelihara.
Ada yang mengatakan berasal dari kata taqiyah yang bermakna khasyah, takut. Nah, kalau kita gabung dua akar kata ini sepertinya memang berhubungan. Takwa dia sebenarnya adalah buah dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan itulah yang memelihara manusia dari melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu secara sederhana ulama akan mendefinisikan takwa apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Begitu sederhana ulama menafsirkan, menjelaskan makna takwa. Apa artinya? Imtithalu awamirillah, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah definisi umum paling sederhana dari kata takwa. Namun kalau kita lihat akar kata, kemudian kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi, kita temukan bahwa takwa tertuju kepada dua aspek. Yang pertama, takwa secara zahir. Yang kedua, takwa secara batin. Nah, ketika orang berkata ittaqillah fi auladikum, ittaqillah fi amwalikum, ittaqillah, bertakwalah kamu dalam perkara anakmu. Apa maknanya? Jaga dia. Nah, ketika takwa dikaitkan dengan sikap perilaku secara zahir, itu maknanya takwa secara lahiriah. Itu yang tadi, menjaga anggota tubuh kita ini agar senantiasa patuh kepada tuntunan Allah, patuh kepada perintah dan menjauhi larangan. Itu takwa dalam bentuk apa? Lahiriah. Tapi Nabi SAW menegaskan apa yang di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim mengatakan bahwa takwa itu ada yang tertuju kepada apa yang ada di dalam hati insan, itu taqwal qulub. Takwa yang ada di dalam kalbu. Taqwal qulub, apa maknanya? Berarti ketakwaan tidak hanya sebatas sikap lahiriah, tapi juga adalah sikap batin. Di mana ditemukan itu? Ada di dalam suratul Hajj ayat yang ke-32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu siapa saja yang mengagungkan syiar. Ramadan ini syiar. Saya mendengarkan ada orang yang mengkritik, mungkin karena dia berpengalaman hidup di luar negeri. Kenapa orang terlalu resek melihat orang membuka rumah makan siang hari berbagai macam? Kami dulu hidup di barat, puasa juga, walaupun di mana-mana orang makan, kan tergantung iman kita. Ini orang merasa sangat beriman barangkali. Dia tidak mengerti bahwa cara pandang bukan begitu. Itu pandangan personal. Secara personal orang bisa mengatakan, saya tidak akan tergoda dengan orang makan di sebelah saya. Silakan saja, kalau memang kuat demikian. Saya tidak akan tergoda dengan orang yang berbuat maksiat di samping saya. Saya juga sering mendengarkan begitu dahulu. Nah, ada kawan-kawan saya dulu dari Thailand, hidup di ibu kota di Bangkok. Tahu kan bagaimana Bangkok? Nah, ada teman-temannya yang malam hari pergi ke nightclub,
entah apa yang diperbuat di sana, salat subuhnya berjamaah di masjid. Campur aduk secikudo jondonde. Itu secara personal kita bisa berkata begitu. Tetapi ingat bahwa ketentuan Allah tidak hanya mengatur personal. Bedakan dengan aturan di barat, urusan agama, urusan pribadi. Tetapi di dalam Islam, agama juga urusan masyarakat, urusan sosial. Nah, ketika orang dituntut untuk menghargai orang yang taat, itu bukan berarti orang yang sedang beribadah gila hormat. Ini ingat ya. Itu bukan berarti orang beribadah gila hormat. Hargailah saya sedang puasa. Hargailah kami sedang menjalankan ibadah Ramadan. Tidak. Jangan dikatakan itu gila hormat. Petunjuk Allah adalah kepada orang yang menghargai itu. Jadi ketika ada aturan menghargai orang yang berpuasa, manfaat penghargaan itu kepada siapa? Kepada orang yang menghargai itu. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini. Dzalika wa may yu'azzim. Yang demikian itu siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya yang demikian itu adalah bahagian atau timbul dari dirinya sebenar-benar dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi kalau ada yang berpandangan seperti itu, karena kan nilai di negara ini sedang terbalik-balik sekarang. Kalau dulu hargai orang berpuasa, sekarang hargai orang tidak berpuasa. Nah, kemudian ketika ulama menghimbau kembali, hargai orang yang berpuasa. Bukan berarti orang berpuasa gila hormat dan minta dihargai. Itu petunjuk kepada orang-orang, dia Muslim, itu pertama ya. Dia mengaku beriman, dia mengaku berislam, tapi saudara-saudara tidak menghargai syiar agama Allah, saudara merusak diri saudara sendiri. Itu makanya ulama mengatakan, hey stop. Kenapa? Saudara berarti merendahkan diri saudara di hadapan Allah. Pertanda bahwa ketakwaan saudara sedang hancur. Jadi jangan dibalik logikanya. Ketika ulama mengatakan tutuplah, jangan dipertontonkan, bukan berarti kita tidak mengerti ada orang musafir, ada orang yang sedang tidak puasa dalam keadaan uzur. Tetapi jangan dipertontonkan, hargailah ini. Ada pula yang berkomentar, ini orang beribadah minta hargai. Itu keliru pola fikir. Itu yang dibalikkan oleh teori barat. Karena agama urusan personal, di dalam Islam agama bukan hanya urusan pribadi, tapi urusan bermasyarakat juga. Karena itu hargailah syiar agama Allah, hargailah orang-orang yang sedang taat, karena mereka sedang menjalankan syariat ini. Kalau saudara-saudara hargai itu, berarti itu alamat bahwa ada ketakwaan di dalam kalbu. Jadi berbeda kan cara pandang? Cara pandang ulama tidak seperti cara pandang yang di sana. Kemudian dalam hidup bernegara, kenapa kita tuntut? Karena negara ini dibangun dengan mitsaq, dengan komitmen bersama. Ini bukan memaksa orang agama lain untuk ikut berpuasa. Ini kan komitmen bersama. Negeri ini kalau tidak ada komitmen bersama, hancur Indonesia ini. Itu makanya di dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia dikatakan bahwa ada mitsaq watani. Ada komitmen nasional yang diratifikasi bersama oleh tokoh-tokoh kita dahulu untuk hidup bersama di negeri ini dengan berbeda keyakinan, berbeda suku bangsa, tetapi hidup saling menghargai. Jadi ketika umat Islam meminta selama bulan Ramadan tahan kemaksiatan, bukan berarti kita minta gila hormat ya. Tapi sudah menjadi komitmen. Nah, cuma yang anehnya adalah kenapa tiba umat Islam saja yang diperkarakan ketika minta itu. Ada agama lain
ketika mereka sedang melakukan acara, kapal terbang pun harus berhenti. Tidak ada yang mempersoalkan. Nah, ini ketidakadilan namanya. Nah, kembali kita kepada kalimat taqwal qulub tadi. Kenapa saya singgung itu? Karena ada komentar-komentar yang aneh-aneh hari ini. Nah, ketika Allah katakan taqwal qulub, berarti ketakwaan tidak hanya aspek lahiriah kepatuhan zahir, tapi juga ada aspek batiniyah, yaitu yang ada di dalam kalbu. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Ketika Nabi mengatakan takwa itu di mana? Hahuna. Beliau arahkan telunjuk beliau ke dada beliau. Nah, dengan demikian, maka kalau kita ingin memahami makna ketakwaan, kita harus menggabung dua unsur itu. Baru kita faham apa makna hakiki dari takwa. Ada unsur lahiriah, yaitu imtithalul awamir, kepatuhan kepada perintah, menjauhi larangan. Dan ada unsur batiniyah, berupa apa? Khasyah, ketakutan yang ada di dalam dada, yang itu melahirkan apa? Kewaspadaan, penjagaan. Nah, jadi ini penjagaan dari dalam. Nah, itu yang disebut waskat itu dulu. Pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu bukan pengawasan dari inspektorat dan berbagai macam. Tapi orang yang bisa mengawasi dirinya sendiri, pengawasan itu melekat pada dirinya. Sehingga setiap dia mulai cenderung saja ke arah yang keliru, ada yang berkata di dalam kalbunya, stop. Jadi takwa itu apa? Suatu kekuatan di dalam diri yang lahir dari ketakutan kepada Allah, yang ditempa dengan ibadah. Jadi ketakutan itu lahir dengan apa? Ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah, yang akhirnya melahirkan khasyah, ketakutan kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga lahir sikap pada anggota tubuhnya untuk apa? Menjauhi segala hal yang membuat Allah tidak redha dengannya, dan mendekat kepada Allah dengan amal-amal dicintainya. Itulah takwa di dalam kalbu. Jadi orang yang bertakwa di dalam kalbu tidak rumit untuk mencegah dirinya dari kemaksiatan. Kenapa? Karena dari dalamnya. Orang yang bertakwa di dalam kalbu tidak rumit untuk ikut bersama mengagungkan Allah, meninggikan kalimat Allah. Tapi kalau susah membujuk, lah berbagai cara dikecekkan dan bana menggeliang jo, itu tanda tak ada takwa. Takwa yang ada di dalam kalbu itu akan melahirkan sikap ketundukan kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dia takut amarah Allah, takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala, takut menyimpang dari jalan Allah, takut menyia-nyiakan amanah, segala ketakutan. Nah, itu yang ada pada Yusuf alaihissalam. Ingat kan? Ketika Nabi Yusuf berhadapan dengan seorang wanita cantik, istri pembesar Mesir, tidak ada yang lain, karena ada ketakwaan di dalam hati. Dia melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Peringatan Allah dia ingat, maka akhirnya dia terlindung dari bahaya fitnah yang begitu dahsyat. Jadi orang yang bertakwa tidak perlu pencitraan untuk patuh. Orang yang bertakwa tidak perlu kamera untuk taat. Orang yang bertakwa tidak perlu pakai foto dia baru berzakat. Orang yang bertakwa tidak perlu menunjukkan siapa saya baru kemudian dia patuh kepada Allah. Orang yang bertakwa malah cenderung apa? Takut amalnya akan tersia-sia, dimakan oleh riya.
Orang yang bertakwa takut amalnya tidak ada nilai di sisi Allah. Karena apa? Karena dia mengharapkan sanjungan dan pujian dari orang yang melihat dan mendengar. Itu takwa. Nah, hubungan takwa dengan siam sebenarnya sangat erat. Kenapa? Karena puasa adalah salah satu ibadah yang paling efektif untuk melatih keikhlasan manusia. Kenapa? Karena dia sulit dibuktikan. Jadi karena itu Allah katakan di dalam hadis qudsi yang dua hari yang lalu saya singgung, bahwa amal ibni Adam, kullu amal ibni Adam yudha'af hasanah bi asri amsalihah. Kebaikan 10 kali lipat, ila 700 di'afin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Kenapa? Dia tinggalkan ta'amahu wa syarabahu, makannya, minumnya, wa syahwatahu, syahwatnya, li ajli, karena aku. Nah, siapa yang bisa menelusuri orang itu makan atau tidak makan? Orang itu berpuasa atau tidak puasa? Apa yang bisa jadikan alamat? Kalau urusan latihan, orang kini pandai bersendiwara sadonya. Carilah di TikTok jadi artis sadonya. Bisa. Sudah makannya itu lebih latihannya dari orang yang puasa sejak pagi. Kalau urusan karyang bibi bisa dilapnya. Jadi karena itu puasa adalah amalan kalau dilakukan dengan benar lebih efektif untuk melatih keikhlasan. Kenapa? Sulit meriakannya. Bagaimana memasukkan ria dan ujub? Kenapa? Karena dia adalah amalan meninggalkan sesuatu yang orang tidak bisa melihat secara zahir. Nah, karena itu takwa dengan siam dekat. Kenapa? Karena keikhlasan sedang dilatih dengan berpuasa. Nah, jadi orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah punya kekuatan di dalam batinnya. Kekuatan itulah yang nanti akan menjaga dirinya, memelihara dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat.